Pertanyaannya, apakah orang kreatif dan gak kreatif itu merupakan sebuah anugerah atau bukan? Bukan, dari latihan. Ada dua jawaban. Dari Ibu bilang kreatif itu anugerah. Kalau dari Bu Nuryani, enggak. Kreatif itu bukan sebuah anugerah, tapi itu adalah sebuah latihan. Nah, ini dua jawaban yang tepat Bapak Ibu semua. Boleh jadi yang pertama, memang ada seseorang yang secara bawaan orangnya betulan dia bisa menjadi seorang yang kreatif. Oh, ide-idenya banyak, ya. Bahkan kalau kata anak zaman now ini bukan ide yang luar biasa, tapi ide yang di luar Nurul. Ini mohon izin kalau ada ibu yang namanya Nurul, ya. Oke. Tapi ada juga yang, oh, saya selama ini kayaknya orang yang kreatif deh. Tapi apa ya? Dia punya usaha untuk menjadi pribadi yang kreatif. Contohnya adalah pertama memperluas atau memperbanyak yang namanya relasi. Nah, boleh dibantu di Nah, saya teringat dengan sebuah pernyataan menarik Bapak Ibu semua. Pernyataan yang datang dari seorang yang bernama Steve Jobs. Beliau ini kan dulu mantan CEO dari Apple yang produknya adalah perangkat handphone, perangkat laptop yang kalau saya tanya ke banyak orang, mungkin sekarang saya tanya ke Bapak Ibu, kalau barang-barang keluaran Apple, iPhone dengan seri yang terbaru, MacBook dengan seri yang terbaru, itu kalau misalkan disandingkan dengan produk lain, itu termasuk produk yang mahal banget atau murah banget? Mahal. Bahkan yang luar biasanya apa? Udah mah barangnya mahal, tapi sering terjadinya yang namanya inden atau pre-order, mau mesen pakai ngantri, padahal mahal. Pertanyaannya, apakah sudah pasti bahwa produk keluaran Apple itu adalah produk yang terbaik sedunia? Belum tentu, karena ternyata banyak produk lain kompetitor harganya lebih murah tapi bisa memberikan fasilitas yang sama. Nah, yang menariknya adalah pernyataan dari seorang bernama Steve Jobs ini. Kalau dari biografinya, dia itu adalah seorang yang banyak interaksi dengan banyak orang, pernah tinggal di berbagai tempat, pernah mempelajari hal apapun. Bahkan yang menariknya adalah sebuah laptop Macintosh itu tidak akan bisa menghasilkan font yang indah. Sekali lagi, sebuah laptop Macintosh itu tidak akan menghasilkan font atau huruf-huruf yang indah kalau seandainya dia itu dulu tidak mempelajari yang namanya kelas kaligrafi. Kalau saya coba kilas balik ke sejarah beliau, ya, apa hubungannya antara dia itu seorang inovator yang produk teknologi itu adalah yang keren-keren, yang canggih-canggih, yang mutakhir, tapi dia belajar kelas kaligrafi. Nah, sama hanya dengan Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Boleh jadi ada yang selama ini merasa, oh, kok saya nggak kreatif ya? Jangan-jangan selama ini ada hal yang memang itu sering menjadi batasan dalam diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat yang namanya satu dekade atau 10 tahun terakhir, ada nggak profesi atau pekerjaan baru yang booming, ngehits, dan itu ternyata bisa mendatangkan revenue yang cukup besar? Muncul orang kaya baru, orang kaya mendadak, bahkan sering digosipkan oleh tetangganya. Digosipkan di mana? Perasaan mageran aja, di rumah aja, kumpul sama majelis taklim jarang, tapi kok uangnya banyak ya? Apakah dia melihara babi ngepet? Kenapa? Karena banyak profesi yang sekarang dikerjakan di rumah hanya bermodalkan entah itu handphone, entah itu laptop ataupun kamera, kemudian mengoptimalkan yang namanya sosial media. Ya, bahkan Bapak Ibu semua, saya selama beberapa tahun terakhir ini mendampingi sebuah lembaga vokasi di daerah Jakarta Selatan. Jadi banyak lulusan dari SMK yang mau kerja, yang masuk ke vokasi tersebut itu belajar yang namanya teknik otomotif, teknik sepeda motor, desain grafis, kemudian belajar lagi entah itu bahasa Jepang, bahasa Inggris dan segala macam ilmu lainnya. Tiba-tiba saya dikontak dan diminta untuk begini, Pak, tolong dong berikan materi tentang public speaking. Nah, apa hubungannya public speaking? Apakah mau membuka satu kejuaraan baru? Oh, enggak. Karena tren di dunia kerja saat ini yang terjadi adalah banyak para pencari kerja headhunter yang itu justru bisa memutuskan saya akan merekrut si ini, saya akan merekrut ini, bukan dari proses wawancara. Yaitu apa? Pertama, melihat ini anak, ini kandidat, sosial medianya isinya yang alay-alay bukan?
Sehingga apa? Harapannya adalah kami pengen Pak mereka punya sosial media dan mereka bisa misalkan sharing tentang sesuatu yang menjadi minat mereka. Misalkan mereka belajar tentang teknik sepeda motor. Harapannya apa? Mereka menjadi tidak untuk menjadi seorang YouTuber atau selebgram. Harapannya adalah mereka punya konten yang itu mereka sharing tentang ilmu yang berkaitan dengan sepeda motor tapi menggunakan sosial media, dan itu membutuhkan yang namanya keterampilan public speaking. Nah, maka sama halnya dengan yang saya hubungan titik-titik yang tadi, ya, boleh jadi ketika kita mempelajari sesuatu ini nggak ada kaitannya dengan kita di masa sekarang, tapi kita bisa merasakan manfaatnya di saat nanti.